Minggu. Minggu. Menuju garis finish. Etape yang terakhir Tahap terakhir kok. dari Kupang ke Atambua. Berapa? 200 kilo lebih ya. 265 kilo. Sampai di Atambua, maka bendera finish dikibarkan. Kok? Inilah rencana perjalanan. Kok Oh, selanjutnya bagaimana? ada dua. Yang pertama, mudah-mudahan orang dapat bonus. Yang kedua, Mbak pikir mau pulang. Etapa perjalanan sudah jalan. Mbak pikir mau pulang. Nanti mau lihat bagaimana caranya pulang. Yang penting rencana perjalanan hari ini akan etapa terakhir berakhir di kota Atambua. Salam kompak. Oke. Koko, salam kompak. Semangat.
Orang aja mata air aja. Iya. Alex. Kiki Wangka dari Manado. Oh, saya Alex Bolang. Bolang Manado dong. Ya mungkin turun dari nenek moyangnya lah. Bagaimana Pak? Waktu Artinya saya perkenalkan dulu diri saya. Iya. Nama saya itu Alex Bolang. Ya berarti dari Minahasa ya. Bolang. Kemungkinan seperti itu. Pernah ke Minahasa? Belum Kita pernah. lahir besarnya di sini karena bapak saya itu keluar dari tempat daerahnya itu kurang lebih usia 8 tahun itu orang Bali. Oh. Nah, bagaimana Pak? Jadi ceritanya begini, tahun 1965 itu tanggal 26 September di sore kan mengadakan perjamuan kudus Oh. di gereja yang sekarang namanya gereja Maranatha. Oh, kita lewat tadi. Tadi ya, Ini Maranatha ya. itu dulu hanya dikenal dengan namanya gereja Kota Soe Oh. karena satu-satunya gereja Protestan di bawah hanya itu. Dia diganti, dia dikasih nama Maranatha setelah ada gereja yang lain. Oh. Itu waktu itu ada pendetanya Dulu dua. gereja Soe ya. Gereja Kota Soe. Iya, gereja Soe. Itu pendetanya ada dua. Satu Pak Manuai, satu namanya Pak Daniel. Jadi Pak Manuai itu biasanya pimpin dalam bahasa Indonesia, kalau Pak Daniel itu pimpin dalam bahasa daerah, bahasa Dawan. Nah 1965 itu kan ada bersatu. Ada 30 Ya, SPKI. 30 ya. Jadi dari pihak gereja itu untuk cari anggur, persediaan anggur untuk perjamuan yang di tanggal 6 itu di Soe waktu itu ada tokonya sekitar 4 atau 5 toko yang biasanya jual anggur. Anggur. Tapi waktu September itu waktu dicari ke toko-toko tersebut stoknya habis. Ah. Dikarenakan karena transportasi yang masuk tidak ada. Karena adanya gerakan itu. Jadi setelah karena memang tahu dari gereja atau dari toko-toko tidak ada penyediaan anggur, di gereja itu ada persekutuan doa. Ibu-ibu itu ketua tim doa itu namanya Ibu Luseto. Itu anggotanya itu Ibu Manuain, Ibu Daniel, Ibu Saudale, Ibu Ulisela, Ibu Telang, terus ada beberapa ibu lagi 12 ibu. Jadi dari pihak gereja minta tolong bergumul supaya bisa dapat petunjuk dari Tuhan. Nanti tanggal 26 September mau perjamuan dapat anggurnya dari mana? Ya. Karena waktu itu Soe juga tidak punya pohon anggur. Sudah setelah itu mereka bergumul di rumahnya ketua tim doa yang namanya Ibu Luseto itu. Setelah mereka bergumul di sana itu ada petunjuk dari Tuhan, katanya ke Kampung Aman. Ini namanya Kampung Aman. Di situ ada mata air. Nah kebetulan mata air ini terletak di atas tanah milik bapak saya. Oh. Jadi ini milik keluarga, milik pribadi. Bapak waktu itu umur berapa? Saya waktu itu umur 5 tahun setengah. Oh iya. Saya kelahiran Berarti kita tanggal seangkatan kita. saya kelahiran Ya. tanggal 22 Maret tahun 1960. Iya, kita 61 jadi beda setahun. Kakak saya besar tuh usianya waktu itu 11 dan 12 dan nomor Oh, 2 ini itu milik laki-laki. Ini Bapak? milik keluarga ya. Iya. Usia nomor 2 itu laki-laki, usianya waktu itu 9 jalan 10, yang nomor 3 laki-laki, usianya 7 jalan 8. Saya 5 jalan 6 tahun. Jadi setelah mereka dapat petunjuk dari Tuhan ke Kampung Aman, itu sekitar kurang lebih tanggal 11-12 September itu mereka cari air ini ke sini. Itu kurang lebih sekitar jam 1, jam 2 siang mereka datang. Nah waktu itu mata airnya hanya kecil saja tuh. Terus dialirkan bapak saya itu pakai bambu seperti ini, dialirkan ke depan rumah. Untuk konsumsi tetangga sama kita keluarga. Di sini waktu itu hanya rawa-rawa, yang ada itu hanya tanaman keladi, talas itu, sama pisang. Di sini waktu hutan itu gunung semua, Pohon-pohon semua. pohon-pohon semua, jadi alat gelap lah. Iya. Jadi setelah itu siang itu mereka datang cari, sampai di depan rumah itu lihat ada pencoran. Mereka masuk ke rumah tanya bapak saya, ini pencoran mata airnya di mana? Bapak saya bilang itu ada dalam kebun, jadi istilahnya kebun. Iya, jadi sini dikasih pesan ya. Sudah setelah itu mereka ceritakan kenapa mereka ke sini, karena dari pihak gereja dari anggur di toko-toko penyediaan anggur tidak ada, dari itu kita bergumul dalam petunjuk dari Tuhan ke Kampung Aman karena di sini ada mata air. Jadi mereka mau minta izin untuk bergumul di sini. Sudah setelah itu bapak saya izinkan, diantar ke sini, ibu-ibu itu dibawa ke sini, terus saya sama kakak saya juga, kita 4 orang itu ikut. Tapi waktu itu sampai di pagar itu ada pagar ini. Bapak saya bilang kamu anak-anak tidak boleh masuk, tidak boleh ikut karena ibu itu mau berdoa. Setelah itu bapak saya antar ke sini, terus ibu-ibu 12 itu keliling suka air ini. Setelah mereka keliling, terus bapak saya bilang bila kita anak-anak boleh nonton tapi jangan ribut karena ibu itu mau berdoa. Jadi waktu itu kita lihat mereka tuh hanya berdoa, bernyanyi sampai kurang lebih sampai jam 6 sore. Terus mereka pulang.
Nanti besok pagi mereka datang lagi. Tapi pagi datangnya di jam berapa kita tidak tahu, karena setelah biasanya pagi kita harus ibadat pagi itu kurang lebih jam 5 kalau kita buka pintu itu ibu-ibu itu baru pulang dari sini. Oh, jadi semalam suntuk ya doanya. Ya kami itu datangnya subuh jam berapa kurang tahu, tapi setiap jam 5 harus kita ibadat, pasti di saat kita buka pintu untuk mau keluar nyapu-nyapu, mau ambil air, itu ibu-ibu baru keluar dari situ. Nanti sore mereka datang lagi, kurang lebih sekitar jam 3-4 sore, itu datang berdoa bernyanyi sampai kurang lebih sekitar jam 7-8 malam, baru mereka pulang. Jadi itu berlangsungnya selama sekitar 2 minggu, sampai tanggal 26 September. Jadi setiap hari itu 2 kali, pagi sama sore. Nanti tanggal 26 September itu waktu itu kan perjamuannya subuh. Kurang lebih sekitar jam 2 atau jam 3 subuh perjamuannya. Itu orang tua saya itu, bapak sama mama saya itu sudah siap perjamuan, kurang lebih sekitar setengah 1 subuh. Itu mau keluar, mau buka pintu, mau keluar ke gereja. Itu di saat buka pintu itu air dari mata air ini yang pancoran di depan rumah, yang lewat bambu, itu sudah bau harum aroma anggur. Sudah jadi anggur ya. Iya, jadi papa saya itu bangunkan kita anak, bilang bangun. Setiap hari kamu nonton ibu-ibu berdoa itu air juga berubah jadi anggur. Jadi saya sama kakak saya 3, kita 4 orang itu bangun. Setelah kita bangun sampai depan pintu, kita juga cium, merasakan bau harum anggur. Di saat itu ibu-ibu itu baru keluar dari sini, dalam keadaan bawa baskom atau bokor itu ditutup sama kain putih. Setelah mereka keluar dari sini ke dalam, mereka berangkat ke gereja. Setelah mereka berangkat, orang tua juga ikut ke gereja untuk pertemuan. Setelah orang tua sudah berangkat, kita anak-anak ini penasaran, ingin tahu air anggur itu seperti apa. Hanya waktu mau keluar ke pancoran, kan masih gelap. Ya kita anak-anak masih takut, ya kita tunggu. Kurang lebih sekitar jam 4 atau setengah 5 sudah ada terang, kita ke pancoran. Nah di saat kita ke pancoran, lihat air yang mengalir dalam keadaan warna ungu. Terus ya aroma anggurnya memang betul-betul agak keras lah. Pokoknya nikmat lah kita hirup gitu. Setelah itu kita penasaran ya kita ambil, kita minum. Di saat minum itu airnya rasa anggur, hanya tawar tidak manis. Udah setelah itu kita namanya anak-anak ya bermain air aja, cuci kaki tangan gitu. Kurang lebih sekitar jam 5:30 kata perempuan saya bilang begini, kita masuk juga, seperti nanti orang tua pulang marah. Jadi kita masuk. Kurang lebih sekitar jam 6 orang tua saya tidur. Sampai rumah setelah habis berdoa, dari kepergian perjamuan, terus bapak saya itu tanya kepada perempuan saya, pesen kopi. Kakak saya bilang membuat kopi bagaimana, ini mau masak air anggur. Bapak saya bilang ambil saja pakai masak, karena itu bukan racun, karena Tuhan memberikan. Karena memang waktu itu di sini satu-satunya air, tidak ada tempat lain selain ini. Akhirnya ya kita anak-anak senang aja. Jadi kita keluar, bawa ember gitu, ambil di pancoran, bawa masuk ke dalam, terus diisi di pentolong, di ember gitu, terus dipakai masak, pakai cuci, pakai mandi, pakai air anggur. Selama berapa lama? Dan itu berlangsung selama 1 minggu. Dan biasa, itu air yang kita simpan di dalam ember, di dalam tempat air, itu juga ikut berubah. Jadi air biasa. Jadi air biasa. Jadi di saat di sini berubah, di dalam rumah pun ikut berubah. Oke. Itu dia. Tahun 65 ya. 1965 tanggal 26 September. Terima kasih Pak. Sama-sama. Setelah menceritakan ini juga seorang yakin kalau Tuhan berkehendak apapun jadi ya saya. Oke. Jadi waktu itu kita anak tanya bapak, bapak air itu bisa berubah jadi anggur. Kalau saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan juga buat kita di saat manusia tidak mampu. Terima kasih. Jadi sampai sekarang itu tiap tanggal 26 September ada KKR di Cok, Nah. itu untuk memperingati ini. Oh. Jadi tahun ini untuk memperingati yang ke-59. Oh. Tiap tahun. Tiap tahun. Oke. Itu dari mana-mana. Dulu dikenal kita waktu masih kecil kita hanya kenal dengan doa sedunia. Saya dengar akibat daripada kejadian itu maka para pemuda di Soe ini semua menjadi peminjam. Jadi ceritanya begini Pak, waktu itu di Soe ini kan banyak yang percaya ke Allah. Ah. Orang-orang asing masih banyak kan. Ah. Tapi dengan adanya kejadian ini, waktu itu mereka akhirnya bertobat. Obat dan semua Semua jadi peminjam. peminjam. Jadi keluar dari Soe orang-orang menginjil waktu itu hanya untuk memberitakan Injil mengenai air berubah jadi anggur. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih.